Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Sugi di Ensiklobeta, channel yang pastinya akan membahas berbagai macam tentang dunia percumpangan di Indonesia ya pastinya ya, karena lagi di Indonesia juga nih. Oke, masih di Beta Society ya. Tadi sebenarnya namanya seperti mention di awal, apa ya, manggilnya enakan bang atau om ya. Terus kita langsung aja deh, kita ketemu dengan Om ya, Om, aku manggilnya Om ya. Om Teddy, apa kabar? Om Teddy ini tadi sempat dimention di awal sama Om Niko, kalau misalkan Om Niko ini dalam perjalanan bisnis cupangnya itu bertemu dengan salah satu partnernya itu Om Teddy nih, berarti bisa dibilang advisernya lah ya gitu. Om Teddy, nih tadi karena ngelihat di sini ada rak yang ini nih, ini spesial nih kalau yang ini gitu ya. Ini juga sampel-sampel ikannya, dan di sini juga saya mau sharing sedikit lah, sharing sedikit masalah ikan SNI nih katanya nih, ikan SNI gitu. Ikan SNI ini bedanya seperti apa? Terus juga kan banyak teman-teman juga masih belum tahu perbedaannya seperti apa, terus jenis ikannya apa, dan ujung-ujungnya kalau misalkan ikan ini bisa ngasih dikontesin, kalau misalkan bisa dikontesin, apa aja sih nih yang harus disiapin gitu kan? Apa aja yang harus disiapin, prepare kayak gimana? Itu kayak gimana tuh Om Teddy? Ya, jadi di sini saya mau berbagi pengalaman ya. Pengalaman? Iya, dalam arti ya dibilang ahli banget enggak, cuma karena kita pengalaman ya, sudah dari tahun 2006 gitu. Jadi ya kira-kira apa ya? Ya berbagai macam kontes sering gitu kita udah mengikuti. Jadi standarnya kayak gimana sih gitu. Jadi ini sih buat para apa sih yang baru pemula lah ya, khususnya baru gitu. Jadi kan jadi jangan, maksudnya gini, jangan salah langkah gitu. Maksudnya ikan ini bagus, ikan ini mewah gitu. Cuman kan kalau untuk kita ikut lomba di SNI kan tahap-tahapnya banyak gitu kan. Ya pertama dari warna ya, warna. Jadi kan kalau lomba itu ada dasar terang, dasar gelap, ada kombinasi, terus ada koi, ada multicolor, macam-macam gitu. Jadi misalnya standar SNI-nya di plakat misalnya, karena di sini banyak plakat ya, nanti apa strip, apa harmon gitu. Plakat itu kayak gimana sih gitu kan, yang cocok buat standar kontes gitu kan. Ya kalau menang kalah kan kita relatif ya, karena kompetitornya terus antusias teman-teman yang berada di ikan cupang hias juga kan banyak gitu kan. Minimal ikan kita itu bisa apa ya, bisa berprestasi, bisa masuk kualitasnya itu nggak memalukan lah gitu. Maksudnya di waktu di penjurian itu minimal itu diperhitungkan, oh ini ikan mewah, bagus gitu. Nah, menang kalah ibaratnya itu kan namanya lomba ya. Oke, kalau misalkan ini kan ada tiga ikan sampel di sini, kayaknya jenisnya sama. Ini jenis apa nih Om? Nah, kalau ini jenisnya jenis halfmoon plakat. Halfmoon plakat. Ya. Oke. Halfmoon plakat ini bisa dikontes di SNI. Ya, SNI. Jadi sebetulnya sama ya, kontes SNI dan IBC gitu. Maksudnya
dari persamaan itu banyak. Maksudnya gini, kalau gas dasar, gas kombinasi itu warna kombinasinya yang harus dapat, misalnya dari kayak sirip atas, sirip ekor, sirip bawah, itu kombinasi misalnya dua warnanya harus kasih, misalnya seperti ini, ya, ini dalamnya merah. Nah, jadi di ujung-ujungnya itu ada silvernya gitu. Betul. Tapi harus dapat Tembus semua, ya. tembus. Sirip atas, ekor bawah gitu. Minimal seperti itu. Nah, yang kedua dari pertama dari warna tadi, yang kedua model, bentuk ikan plakat itu seperti apa? Oke, bentuk yang bagus nih kalau buat Bentuk yang Seperti bagus apa? itu bodinya harus minimal itu seperti plakat, seperti ikan cupang adu ya. Karena awalnya itu di plakat itu kan cupang adu. awalnya seperti Iya. pengadu. Jadi kalau half moon agak panjang, jadi kalau plakat itu agak short gitu. Oke. Agak pendek badannya, terus model kepalanya itu seperti peluru gitu. Peluru. Iya. Jadi harus apa ya? Model-model tempur gitu. Kalau cupang adu kan modelnya fighter gitu kan. Iya. Kalau half moon agak panjang gitu. Jadi bentuk model ikannya itu cupang adu, tapi ekornya harus setengah bulan. Setengah bulan, makanya Iya. bilangnya kan half moon Iya, itu ya. half moon itu jadi nggak harus besar seperti half moon gitu. Yang penting dia antara porsi badan dan ekornya itu minimal itu harus serasi dan proporsional. Oke. Gitu. Jadi harus Siap, nyimbang. siap. Nggak boleh badannya agak sedikit panjang, ekornya agak pendek. Oke. Jadi harus sirip-siripnya itu harus nyimbang lah gitu. Nah, terus di layar atas, sirip atas itu dia harus ngotak. Jadi kita kalau mau ikut kontes, standar SMI harus seperti apa sih? Gitu. Nah, itu kan yang penting kan. Jadi atau ada orang harus di salon. Oke. Gitu. Nah, ini menarik nih, harus di Nah, salon. Kenapa harus di salon gitu? Karena orang biasanya petani itu menciptakan kreasi ikan plakat itu formnya harus bagus. Dalam arti bagus, sirip-siripnya itu harus lebih lebar. Jadi karena perkembangan ya, Dan ngacu ikan. juga sama si peraturan kontesnya itu kali ya. Jadi ikan semakin besar ekor, semakin kelihatan tampilannya lebih mewah. Lebih mewah, benar. Cuman kan kalau ekornya besar, biasanya sirip-siripnya nggak beraturan tumbuhnya. Oh, Gitu, karena besar. Karena besar. Kecuali yang ekor-ekornya biasa over apa standar, biasanya bentuknya itu langsung kelihatan sempurna lah gitu. Oke. Jadi karena panjang pendek gitu. Jadi kalau orang itu biasanya itu agak mengubah gitu. Jadi si ekor itu nggak 180 derajat gitu. Jadi nggak setengah bulan. Namanya ekor agak besar itu dia mengembangnya itu kurang, pertumbuhannya itu nggak beraturan, maksudnya agak panjang sedikit di tengah, ininya ngepas. Jadi itulah perlunya salon. Jadi cuman memperindah, tapi basicnya memang Basicnya sudah kan bagus bagus, gitu gitu. ya. Oke. Nah, pertimbangannya apa nih Om? Kalau misalkan butuh butuh retouch sedikit lah gitu ya, atau salon itu pertimbangannya apa? Kalau misalkan kontes, ini kayaknya perlu salon, antara perlu salon dan tidak, itu pertimbangannya apa tuh? Iya, yang tadi saya bilang misalnya sirip atasnya terlalu panjang. Jadi kesannya misalnya ekornya ini kurang kelihatan gede, jadi harus agak ngimbang. Makanya saya ngasih tips buat yang pemula, baru, jangan sungkan untuk tukar pendapat, sharing sama yang lebih pengalaman gitu. Oke. Terus sama kita sering silaturahmi, misalnya ada kontes apa kita datang, terus sama juri, sama komunitas kita berbagi lah, Berbagi informasi sama ilmu ya gitu ya. pengalaman. Ini kenapa ikan ini misalnya, kenapa ikan ini kok kemarin saya ikut lomba misalnya cuma nominasi, apa nggak juara? Oh, ini ternyata misalnya bawahnya kepanjangan, coba diperhatiin tuh kan misalnya. Jadi kesannya itu misalnya atasnya lebih panjang dari ekor tapi cuma sedikit, nah bawahnya ini misalnya terlalu panjang, kurang proporsional gitu.
Nah, jadi kenapa kalau agak pendek jadi kesannya ekornya itu kelihatan lebih besar misalnya. Misalnya, gitu. jadi kan ada input juga gitu kan Iya. dari yang mungkin lebih paham Tapi juga gitu. kalau ikan original juga bisa. Oh, Jadi gini, karakter ikan ya. Heeh. Misalnya dorsal bergerigi lah gitu, ekor, terus sama sirip bawah misalnya ya, Heeh. bergerigi gitu. Jadi apa toleransi bergerigi itu? Misalnya 1,5 mili semuanya bergerigi itu nggak masalah, no problem gitu. Oke, karena naturalnya memang seperti Iya, itu. kan seperti itu. Makanya ya saya sama kawan-kawan ini jangan malu gitu untuk bertanya misalnya ke juri-juri nasional SNI. Kan banyak nih di Bekasi ada Agung Karim, ada Mas Arif gitu. Nanti di Selipi ada Pak Edi, Pak Kamil, Pak Eman gitu. Terus nanti di Tangerang perwakilannya banyak ya. Maksudnya sharing. Asal mau aja untuk Iya, jalan ke sana, betul. kontak Rata-rata, beliau itu gitu ya. Ya, kita nih di SNI welcome gitu. Cuman Oke. kadang-kadang kan kalau belum kenal, belum sering ketemu tatap muka gitu, kadang-kadang Iya. kita mau nanya sungkan ya. Iya, iya. Makanya nih buat teman-teman komunikasi aja dulu, siapa tahu sayang ya enggak. Oke, itu kan tadi berarti kalau misalkan gini, berarti kan saya awam kan ya. Berarti apakah kalau kita ikut kontes SNI harus di salon? Yang tadi saya bilang ada yang harus di salon, ada yang tidak. Balik lagi ke kondisi si ikannya. Iya, balik lagi Oke. ke kondisi ikan. Jadi intinya begini ya. Pengalaman saya itu biasanya yang mudah itu di ekor. Karena ekor kan bentuknya kelihatan lah, harus 180 derajat itu antara sirip ekor atas bukaannya dengan bawah itu ya dibikin persis setengah bulan. Jadi dibikin balance gitu. Cuma kalau sirip biasanya kawan-kawan itu kesulitan di sirip bawah Sirip biasanya. bawah yang Karena tadi sirip bawah trapesium itu gitu ya. iya karakter ikan, kadang-kadang kan ikan itu modelnya over gitu. Jadi kalau ikan over itu biasanya dorsal nendang ke depan, terus sirip bawah juga nendang ke depan. Jadi gimana caranya itu sirip bawah tetap nendang tapi tarikannya itu licin. Oke. Gitu. Jadi gini loh, misalnya kita lihat ikan, misalnya ikan cupang, kita mau rapihin. Jadi kita harus tahu standar SNI itu seperti apa. Iya. Misalnya sirip atasnya itu atau dorsal itu harus ngotak. Gitu. Kenapa harus ngotak? Kalau ngotak kan dia kan lebar. Kalau dia misalnya agak ngegunung ya begini kan kurang enak gitu. Iya, agak ngejidol Iya, gitu di depannya ya. Kalau dia ngotak itu jadi sempurna sama badannya itu ikut imbang gitu. Misalnya seperti ini gitu kan dia kan ngotak gitu. Oh, Nah kalau oke. ini disebutnya masih berundak. Oh, Atasnya ini di iya. atas itu ada Gimana ininya ya. caranya kita implementasikan ikan ini mirip seperti ini. Oke. Jadi kita kayak karya seni gitu. Jadi gini, di ikan ini kelihatan, kita lihat, oh ini kenapa ikan ini begini? Misalnya dorsalnya kok nggak bisa ngotak, oh masalahnya di sini. Terus anal bawah kenapa nabrak? Oh, misalnya anal ini panjang pendek. Oh kalau dibikin rata pasti rapi. Jadi kita masukin dulu ke otak kita. Dari otak kita mau kemana, baru nanti pas kita rapihin sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi harus tahu dulu bentuknya itu mau diapain gitu. Oke, dan yang paling pentingnya harus tahu dulu ikan yang bagus untuk kontes itu seperti apa Iya. gitu. Karena kan mau di salon kayak gimana pun kalau emang basicnya ikannya kurang bagus ya mau gimana gitu, Ya. pasti jelek juga kan gitu. Jadi kan ikan ini ikan Asia Tenggara. Jadi cuman ada di biasanya ya endemik itu dari Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya orang Eropa, orang Amerika pesan ikan harus yang siripnya sekeras ikan penilaian di sini ya, mungkin di sana juga sampai sana ikan begini-begini gitu. Iya, 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 Jadi iya, iya. kita harus menghargai juga lah, misalnya di IBC standarnya itu
ekor misalnya cuma 1/4 dari badan, it's okay lah gitu kan. Nah, tapi kalau untuk penilaian dari warna, harus warnanya dulu, misalnya dasar hitam, hitamnya harus pekat tanpa black, dasar terang harus benar-benar bersih gitu. Dan kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya perbedaan sedikit-sedikit ya mungkin karena iklim di sana. Benar. Misalnya street kan itu kreativitas orang Indonesia ya, street itu ya. Jadi kalau street itu kenapa di kita itu bisa tebel streetnya. Jadi kalau tebel kan kokoh bagus. Nah kalau di luar itu misalnya di Eropa apa di Jepang apa di Korea, kenapa kurang bisa tebel itu sempurna gitu kan? Oh karena pakannya di sini itu biasa lah. Iya. Mosquito larva. Mosquito larva. Musuhnya orang-orang luar gitu kan. Jentik nyamuk ya. Iya. Kalau di sana mungkin agak alergi ya maksudnya. Iya. Gua miara ini ntar jadi DBD atau apa kali ya? Iya. Gitu. Ngeri-ngeri lah gitu kasarnya. Jangan DBD. Kadang-kadang kita pelihara mosquito larva aja mungkin bisa ditangkap di sana. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi ya seperti itulah gitu. Jadi karakter apa iklim gitu kan. Jadi mempengaruhi standar penilaian gitu. Jadi kita beruntung lah di sini ya. Maksudnya iklim kita masih iklim hujan panas gitu kan di sini. Kita harus lebih banyak bersyukur ya. Intinya gitu kan. Gitu. Nah, ini juga jadi salah satu kebanggaan Indonesia ya Om ya gitu kan, ketika di sana bisa ekspor apa keluar sampai kita impor banyak-banyak dari luar. Nah, ternyata kita punya aset nih yang namanya si Betavis ini ikan cupang yang mungkin sekarang kalau misalkan teman-teman cari informasi banyak juga teman-teman yang udah ekspansi ke sana, bahkan sampai ke Amerika gitu kan, ke Thailand dan lain sebagainya. Ya karena gitu, ini kan market dunia. Cuman yang tadi saya bilang negara-negara produksi ikan ini cuma Asia Tenggara gitu. Jadi kita harus lebih bersyukur dengan potensi yang ada di kita ya gitu. Betul. Jadi market untuk ikan cupang ini sangat luas gitu. Iya. Karena kalau mungkin untuk masyarakat umum atau awam ini masih kayak menganggap sebelah mata Om. Kayak misalkan lu ngapain sih cupang? Ih, main SD itu memang ada harganya kan kita. Nah, teman-teman ketahui itu sekarang ya dunia cupang udah berkembang luas, udah pesat banget lah revolusinya ya Om ya. Gitu. Jenisnya juga udah banyak, harganya pun juga bukan mainan anak SD sekarang. Wah, kaget deh kalau teman-teman di sini lihat harga ikan cupang gitu ya. Kaget asli, coba aja iseng-iseng cari. Ya, karena kita harus menghargai ya kreativitas pembudidaya kita ya. Ya dari cupang koi fancy ya. Awalnya kan dari Medan ya. Iya. Bapak Joki Weda itu kan kreasi gitu. Sampai sekarang loh, aku lihat di videonya dikembangkan sama pembudidaya di sini. Ada apa? Ada candy, ada Nemo, ya macam-macam lah. Ya itu kan namanya multi ya, banyak warna ya. Jadi pecahan warnanya itu ya nanti ide-ide kawan-kawan ya, ada Iron Man, macam-macam lah. Kayu putih. Nama udah aneh-aneh pokoknya ada warna sedikit berbeda kasih nama lain. Itu kan bagus ya, maksudnya itu nama jual ya. Iya benar. Nah, satu lagi nih Om, tips buat teman-teman yang baru mau mulai ikutan terjun kontes ya. Lebih baik pilih ikan yang udah siap kontes atau yang cari bahanan nih Om? Ya, kalau kita mau mendalami ya gitu. Kalau dari bahanan kan kita lebih enak ya. Dalam arti gini, kita tahu perkembangan ikan. Misalnya kita beli bahanan 10 bisa. Nanti dari 10 itu misalnya sampai ukuran size kontes itu di medium itu cuman jadi 4. Oh ternyata karakter kecilnya begini, gedenya begini. Yang ini lebih bagus, kenapa? Oh karena susunan tulangnya lebih rapi atau apa. Kita bisa akhirnya jadi observasi dan riset. Iya, gitu. Kalau kan jadi kan lebih mudah ya, tinggal kita siapin uang aja. Siapin uang aja. Terus dari pakan juga kan kita
apa ya, harus tahu karakter ikan. Misalnya kayak plakar atau seri CT lah gitu, CT. Kenapa harus pakai jentik? Karena kan yang panjang itu siripnya. Gimana caranya pondasi si sirip itu kokoh? Misalnya ya, pakannya itu kalsiumnya lebih tinggi, misalnya kayak jentik nyamuk gitu kan. Jadi biar tulangannya itu kokoh gitu kan. Kalau misalnya kayak plakat kan ikan kecil. Gimana jangan badannya itu terlalu besar, tapi siripnya yang mewah gitu kan. Nah itu cocok pakai misalnya pakai kutu air. Jadi badannya tetap ramping gitu kan ya. Kira-kira ya seperti itulah tipsnya gitu. Siap. Nah, baik lagi juga ke teman-teman mau kayak gimana. Kalau misalkan mau menikmati prosesnya ya berarti carilah bahan-bahan sambil belajar tadi. Tapi kalau misalkan memang nggak sempat ada waktu apa segala macam tapi pengen belajar kontes ya langsung cari amunisi ya. Iya, amunisi jadi saya juga maksudnya kalau ada yang datang, ada yang tanya, kita juga bisa jadi sharing gitu ya. Sharing kenapa saya mau gitu, mau berbagi pengalaman gitu. Jadi kalau banyak yang ngerti ikan bagus, ikan itu mau IBC mau SMI, jadi kan semakin banyak lagi penghobi lagi, semakin banyak lagi pemain kontes lagi. Jadi semakin jadi apa ya, dunia ikan cupang hias itu jadi besar iya, gitu jadi besar gitu ya. Kalau udah komunitasnya besar, yang suka besar ya otomatis si dunia percupangannya juga terus bertahan gitu ya Om ya. Gitu. Oke Om, makasih banyak nih buat sharing-sharingnya. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran atau misalkan pengen kesini, langsung aja nih datang ke sini nih, alamatnya nih. Saya cantumin di bawah ya Om ya. Ya, Beta Society, atau misalkan boleh juga cantumin WhatsApp Om tadi nggak nih? Boleh. Buat sharing-sharing juga boleh ya Om ya. Jadi nggak usah ragu datang ke sini harus beli, bisa ngobrol-ngobrol aja juga boleh ya Om ya. Iya, sambil ngopi. Ya bawa kopinya sendiri, jangan usahin. Santai lah. Oh, santai ya. Oke, siap. Itu aja Om ya. Makasih banyak. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan omongan atau apa. Makasih banyak teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir, sharing-sharing tentang ikan SNI-nya. Om, pokoknya kalau di Ensiklopedia ada itu Om, ada salam terakhir, salam ngedok paten. Gitu, bisa diikutin Om ya. Oke, makasih teman-teman. Salam ngedok paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Om Teddy.